Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 12 September 2024, Pekan Biasa ke-23. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 8, ayat 1b sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 13. Saudara-saudara, pengetahuan menjadikan orang sombong, tetapi kasih itu membangun. Orang yang menyangka diri mempunyai pengetahuan, sebenarnya belum mencapai pengetahuan yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, dikenal oleh Allah. Tentang makan daging persembahan berhala, kita tahu bahwa tidak ada berhala di dunia ini, dan tidak ada Allah lain selain Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, asal segala sesuatu. Bagi Dialah kita hidup, dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraannya, dan kita hidup karena Dia. Tetapi tidak semua orang mempunyai pengetahuan ini. Ada orang yang karena masih terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai persembahan berhala. Karena hati nurani mereka lemah, maka hati nuraninya ternoda. Dengan demikian, pengetahuan menyebabkan kebinasaan saudaramu yang masih lemah, padahal Kristus juga wafat untuk dia. Maka, engkau berdosa terhadap saudara-saudaramu, karena engkau melukai suara hati mereka yang masih lemah. Dan dengan demikian, engkau sebenarnya berdosa terhadap Kristus sendiri. Oleh karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, untuk selama-lamanya aku takkan mau makan daging lagi. Jangan sampai aku menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 6, ayat 27 sampai 38. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sebab, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati,
sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, pengetahuan sejati adalah kasih akan Allah yang menghidupkan dan membebaskan hati dari kelekatan-kelekatan berhala. Pengetahuan lain yang harus kita miliki adalah yang dapat membimbing hati untuk mengasihi Allah. Dalam bacaan Injil, kasih kepada Allah tampak nyata dalam perbuatan baik bagi sesama. Bahkan mereka yang berbuat jahat sekalipun berhak mendapat belas kasihan. Yesus mengundang para murid untuk berani melampaui batas kemampuan dalam mengasihi. Mereka harus mengandalkan rahmat Allah. Yesus memanggil kita untuk selalu mengasihi, terutama musuh. Ini adalah panggilan, bukan tawaran kesanggupan. Mengasihi berarti kita rela memberikan hati lebih pada sesama, melampaui logika dan perasaan manusiawi semata. Kita melakukan kehendak Tuhan. Apakah kita sungguh menyadari bahwa kasih adalah panggilan hidup kita? Dosa semakin hari semakin banyak dilakukan dan tidak lagi dipandang sebagai kejahatan. Dosa malahan diperjuangkan dan secara sadar dikehendaki dan tidak lagi diakukan. Pesan Bunda Maria kepada Don Stefano Gobbi. Kasih dan moralitas Kristiani. Kasih adalah prinsip dasar moral Kristiani. Kehidupan sebagai aktivitas utama orang Kristen tidak lain adalah tanggapan aktif akan kasih Allah karena mereka tinggal di dalam kasih. Bandingkan dengan Yohanes bab 15 ayat 19. Menjadi orang Kristen berarti tinggal di dalam kasih. Oleh karena itu, mengasihi bukan pertama-tama suatu perbuatan atau tindakan, tetapi cara berada atau identitas. Komunitas Kristiani harus merupakan komunitas kasih, komunitas yang tinggal di dalam Allah. Kasih Kristiani bersumber pada kasih Allah Tritunggal, sehingga kesatuan kasih dan kehidupan moral tidak pernah terpisahkan. Komunitas Kristiani dan moral Kristiani adalah satu kesatuan, karena keduanya bersumber pada Kristus. Dengan demikian, moral Kristiani bersumber pada sesuatu yang transenden, yakni kasih dan kesatuan triniter, sehingga moral Kristiani tidak hanya mempengaruhi sikap dan tindakan orang Kristen, tetapi seluruh hidup dan cara beradanya. Moral Kristiani bukanlah kumpulan aturan dan hukum, tetapi tanggapan terus-menerus terhadap kasih Allah yang ingin merangkul dan mempersatukan di dalam dan dengan Dia. Hukum kasih dan moral Kristiani ditujukan kepada semua pengikut Kristus, karena merupakan tuntutan yang lahir dari keberadaan mereka sebagai orang Kristen. Orang Kristen dituntut sempurna, bahkan seperti Bapa yang ada di surga. Kesempurnaan yang dimaksud adalah mewujudkan kasih. Kesempurnaan itu dimulai sekarang ini, karena kita sudah menjadi anak Allah. Kehidupan moral Kristiani lebih merupakan tuntutan internal sebagai manusia yang sudah ditebus menyerupai Dia dan karya penebusannya. Dengan itu, kita mencapai kepenuhan kesempurnaan diri sebagai orang Kristen. Kita hanya dapat mewujudkan semua tuntutan itu jika kita berada dalam kekuatan dengan Kristus. Dia yang memampukan kita. Sumber, Aku Percaya, Doktrin Moral Kristiani, kelas 12, halaman 34.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber cinta kasih, Engkau menghendaki agar semua orang hidup penuh dengan kasih. Semoga hati kami pun terbuka atas setiap tawaran rahmat pengampunan dan berani memberi pengampunan untuk mereka yang bersalah kepada kami dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.